warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Selamat pagi, bertemu lagi bersama saya Iman Abdul Rajab dalam mata pelajaran SKI atau Sejarah Kebudayaan Islam. Hari ini kita lanjut pembahasan kita tentang Daulah Ayyubiyah ya. Sekarang berjudul Peradaban Islam pada masa Daulah Ayyubiyah. Nah, silahkan disiapkan buku catatan dan alat tulisnya untuk mencatat hal-hal penting dan yang perlu diingat nantinya. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita mulai pembahasan kita pada hari ini. Nah, di sini ada peta konsep ya pembahasan kita tentang Daulah Ayyubiyah. Kemarin kita sudah mempelajari proses berdirinya Daulah Ayyubiyah dari mulai Salahuddin Al-Ayyubi ya, diutus oleh Nuruddin Zangi untuk menaklukkan pasukan salib hingga akhirnya Salahuddin Al-Ayyubi menjadi seorang pemimpin dalam sebuah peradaban Islam. Nah, sekarang kita lanjut pembahasan kita peradaban Islam masa Daulah Ayyubiyah. Nah, ini nanti akan mencakup empat pokok bahasan ya, meliputi kemajuan bidang pendidikan, bidang ekonomi dan perdagangan, bidang militer dan sistem pertahanan, dan yang terakhir ada bidang pertanian. Nah, setelah materi ini selesai, nanti kita lanjut materinya tentang penguasa besar di Daulah Ayyubiyah. Pemerintah Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus atau ibu kota Suriah ya menjadi kota pendidikan. Di antaranya mendirikan madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus yang difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Yang kedua, madrasah yang dibangun merupakan bagian yang tak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah masjid. Lembaga pendidikan ini secara formal menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada madrasah Nizamiyah. Madrasah yang didirikan Nuruddin di Aleppo, Emesa, Hammah, dan Balak mengikuti mazhab Syafi'i. Di dalam bidang pendidikan, pembangunan dan pengadaan fasilitas kesehatan untuk rakyat berupa rumah sakit terus-menerus mengalami pembenahan. Jadi Salahuddin ini ketika di Damaskus ya melihat ada rumah sakit yang sekiranya sudah rusak atau kurang layak, Salahuddin ini langsung melakukan perbaikan atau pembenahan ya. Dan di sini bisa dilihat gambar, di sini ada rumah sakit Al-Nuri. Rumah sakit Al-Nuri ini menjadi rumah sakit kedua di Damaskus setelah rumah sakit Al-Walid. Dan ditambah fungsinya tidak hanya sebagai tempat pengobatan, juga sebagai sekolah kedokteran. Jadi tadi ketika Nuruddin Zangi ya, maksud saya Salahuddin Al-Ayyubi mendirikan madrasah tidak hanya sebagai sekolah ya, tetapi juga sebagai tempat ibadah atau masjid. Nah, begitu juga dengan rumah sakit, tidak hanya sebagai tempat pengobatan, juga sebagai sekolah kedokteran. Dalam bidang pendidikan, pada bangunan monumen-monumen, Sultan-Sultan Daulah Ayyubiyah menorehkan seni melukis indah. Nah, bisa dilihat tuh ya gambar yang pertama, di dinding-dinding ada coretan-coretan atau lukisan ya. Prasasti-prasasti yang ditulisnya menjadi daya tarik para ahli paleografi. Apa sih paleografi itu? Yaitu ilmu tentang tulisan Arab kuno. Sejak saat itu diperkirakan seni kaligrafi atau khat Arab gaya Kufi muncul dan berkembang. Nah, bisa dilihat itu yang di bawah ya, yang warna putih itu satu contoh kaligrafi bergaya Kufi. Kaligrafi gaya Kufi kemudian diperbarui dan melahirkan gaya kaligrafi Naskhi. Yang sebelahnya ya, itu adalah contoh gambar kaligrafi gaya Naskhi. Salah satu prasasti yang sampai saat ini masih bisa dilihat dan dibaca terdapat di Menara Benteng Aleppo.
Disebutkan dalam catatan orang Surya dan Hitiah, benteng pertahanan tersebut merupakan mahakarya arsitektural Arab kuno dan terus ada berkat jasa pemeliharaan dan renovasi. Nah, di sini kita bisa mengambil pelajaran ya, jika sesuatu ingin awet atau ingin bertahan lama, kita harus melakukan pemeliharaan. Terbukti dengan yang seperti yang dilakukan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Masih dalam bidang pendidikan, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga memperkenalkan pendidikan madrasah ke berbagai wilayah di bawah kekuasaannya, seperti Yerusalem, Mesir, dan lain-lain. Nah, tidak hanya di Damaskus ya, Salahuddin ini terus-menerus membangun madrasah di wilayah kekuasaannya. Ibnu Jubair menyebutkan ada beberapa juga madrasah di kota Iskandaria. Di antara madrasah terkemuka dan terbesar berada di Kairo dan memakai namanya sendiri, yaitu Madrasah Sholahiyah. Menurut sejarah Islam, jika Nizam Al-Mulk adalah orang yang mula-mula mendirikan madrasah, yaitu Madrasah Nizamiyah, maka setelah Madrasah Nizamiyah ini, madrasah terbesar adalah yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Sekarang madrasah-madrasah tersebut tidak bisa ditemukan lagi, namun sisa-sisa arsitekturnya masih bisa dilihat. Nah, pada tahun-tahun berikutnya, gaya arsitektur ini melahirkan beberapa monumen Arab yang indah di Mesir. Salah satunya yang terindah dan menjadi model terbaik adalah Madrasah Sultan Hasan di Kairo. Nah, bisa dilihat gambarnya. Itu ada nampak keluar ya, Madrasah Sultan Hasan di Kairo, dan yang bawah adalah nampak dalam. Masih dalam bidang pendidikan, di samping mendirikan sejumlah madrasah, Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi juga membangun 2 rumah sakit di Kairo. Seperti mengikuti model rumah sakit di Damaskus tadi ya, Al-Nuri. Tidak hanya sebagai tempat pengobatan, juga sekaligus sebagai sekolah kedokteran. Salah seorang dokter terkenal yang juga menjadi dokter pribadi Salahuddin adalah Ibnu Maimun yang beragama Yahudi. Lanjut pembahasan kita yang kedua, yaitu bidang ekonomi dan perdagangan. Apa sih yang dicapai oleh Salahuddin? Yang pertama, dalam hal perekonomian, pemerintah Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, yaitu membangun perdagangan dan kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, dan menyempurnakan sistem perpajakan. Hubungan internasional dalam perdagangan, baik jalur laut maupun jalur darat, semakin ramai dan membawa pengaruh bagi negara Eropa dan negara-negara yang dikuasainya. Sejak saat itu, dunia ekonomi dan perdagangan sudah menggunakan sistem kredit bank termasuk letter of credit. Bahkan ketika itu sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Jadi dalam bidang perekonomian ini, Daulah Ayyubiyah ini tidak hanya membangun kemajuan di daerah kekuasaannya, tapi juga meluas ke berbagai negara di Eropa. Yang kedua, dimulai percetakan mata uang dalam dirham campuran atau fulus. Nah, kata fulus ini sering kita dengar ya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, awal pencetusannya itu pada masa Daulah Ayyubiyah. Percetakan fulus yang merupakan mata uang dari tembaga dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil ibn Al-Adil Al-Ayyubi. Nah, jadi fulus itu bentuknya bukan kertas ya, melainkan mata uang dari tembaga. Percetakan uang fulus tersebut dimaksudkan sebagai alat tukar terhadap barang-barang yang tidak signifikan dengan rasio 48 fulus untuk setiap dirhamnya. Yang ketiga, dalam bidang industri pada masa Daulah Ayyubiyah, yaitu sudah mengenal kemajuan di bidang industri dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding dengan buatan barat. Juga sudah membuat pabrik karet ya, pabrik kain dan pabrik gelas. Selanjutnya ada bidang militer dan sistem pertahanan.
Pada masa pemerintahan Salahuddin, kekuatan militernya terkenal sangat tangguh. Pasukannya diperkuat oleh pasukan barbar, Turki, dan Afrika. Selain juga memiliki alat-alat perang, pasukan berkuda, pedang, dan panah. Dinasti ini juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Salahuddin juga membuat bangunan monumental berupa tembok di kota Kairo dan Muqattam, yaitu benteng Qo'al Jabal Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, atau lebih dikenal dengan sebutan benteng Salahuddin Al-Ayyubi, yang sampai saat ini masih berdiri dengan megahnya. Benteng ini terletak bersebelahan dengan Bukit Muqattam dan berhampiran dengan Medan Sayyidah Aisyah. Nah, bisa dilihat ya, ini ada gambaran dari benteng Salahuddin Al-Ayyubi, begitu besar dan kokoh. Masih seputar benteng tadi, ide membuat benteng ini hasil pemikirannya sendiri yang direalisasikan pada tahun 1183 Masehi. Salahuddin melihat bahwa kota Kairah begitu luas dan besar dan membutuhkan sistem pertahanan benteng yang kokoh sebagaimana di Halab dan Syria. Salahuddin Al-Ayyubi menyuruh bahan batu yang digunakan untuk membuat fondasi benteng tersebut diambil dari batu-batu yang terdapat di piramid di Giza. Jadi kita bisa melihat ya, ketelitian dari seorang Salahuddin Al-Ayyubi melihat daerah yang begitu luas, takut nanti ada musuh yang menyerang. Jadi Salahuddin ini membuat benteng yang sangat besar. Benteng ini dikelilingi pagar yang tinggi dan kokoh. Untuk memasuki benteng terdapat beberapa pintu utama, diantaranya pintu Fat, pintu Nasr, pintu Khalq, dan pintu Luq. Kemudian terdapat saluran air berasal dari sungai Nil yang pada masa itu menjadi bekal minum para tentara. Pada zaman kerajaan Utsmaniyah, benteng ini mengalami perluasan. Di bagian utara benteng terletak Masjid Muhammad Ali Pasha yang terbuat dari marmer dan granit. Nah, bisa dilihat itu gambar yang bawah ya, ada masjid. Nah, itu adalah Masjid Muhammad Ali Pasha. Yang terakhir, bidang pertanian. Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Mesir dan daerah lainnya pada sektor pertanian, Daulah Ayyubiyah telah menggunakan sistem irigasi, pembangunan waduk dan bendungan, serta terusan untuk mengairi kebun dan pertanian. Para petani merasakan manfaat dari fungsi irigasi, waduk, dan terusan yang dibangun ini. Salah satu hasilnya produk panen berlimpah seperti kurma, gula, dan gandum. Nah, bisa dilihat gambar yang atas itu ada contoh ya. Contoh dari model irigasi. Yang bawah itu hasil pertanian, yaitu kurma ya. Itu yang belum tahu kurma, nah kayak gini kurma. Kita masuk dalam kesimpulan ya. Yang pertama, kemajuan yang dicapai oleh Daulah Ayyubiyah meliputi bidang pendidikan yang ditandai dengan berdirinya madrasah yang bernama Madrasah As-Solahiyah. Bidang kesehatan yang ditandai dengan berdirinya rumah sakit. Bidang militer pertahanan yang ditandai dengan dibangunnya sebuah benteng yang kokoh yang bernama benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Bidang pertanian dan perdagangan yang ditandai dengan adanya perjanjian dagang dengan negara-negara di Eropa. Yang kedua, kita dapat memetik sifat-sifat keteladanan dari seorang Salahuddin Al-Ayyubi, di antaranya kepemimpinan di dalam mengatur sebuah kekuasaan sehingga dapat menimbulkan efek yang positif bagi rakyatnya. Bisa dilihat tadi ya, dalam bidang pendidikan Salahuddin membangun sebuah madrasah, membangun rumah sakit ya. Yang kedua, ada sikap ulet dan disiplin dalam membangun sebuah peradaban. Selanjutnya, sifat pantang menyerah dan gigih untuk mencapai cita-cita dan lain-lain. Sekian pembahasan kita untuk materi pada hari ini. Kita lanjut pertemuan kita ya di minggu yang akan datang. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.